Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yudamu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah majlis ta'lim Rabu sore yang dimuliakan oleh Allah, para ustazah, para hajjah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup terhadap mayit. Di situ ada fima yarzamu al-mayyita, gitu ya Bu? Ya, alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u hisal. Atau yang bawahnya ya. Sekarang fi ghuslil mayyit. Fi ghuslil mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ghuslil mayyiti. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ayyagsila sawataihi wa ayyuzila al-qadara min anfihi wa ayywaddi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubba al-ma'a alaihi thalatan. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh orang hidup terhadap mayit, terhadap jenazah, itu yang pertama adalah memandikannya. Karena tidak mungkin mayit atau jenazah mandi sendiri. Ibu udah pernah lihat belum mayit mandi sendiri, Bu? Maka yang wajib memandikan adalah kita yang orang hidup. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini 4 hal yang kemarin sudah sempat kita singgung: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan juga menguburkan. Ini adalah untuk jenazah atau untuk mayit selain yang 4. Selain yang 4. Empatnya ini wajib: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. 4 perkara ini wajib untuk seluruh mayit. Ya, mayit yang dimaksud di sini adalah manusia, kecuali 4. Yang pertama yaitu orang kafir. Orang kafir bagaimana? Tidak wajib melakukan 4 hal ini. Ada pembahasan lebih lanjut. Untuk orang non muslim
maka kita boleh memandikan, tapi tidak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib adalah menguburkannya. Wajib kita meskipun non muslim, maka kita wajib menguburkannya. Ya dianterin ke kuburan, nggak usah dibacain doa bu, dia juga nggak ngerti doanya. Jadi wajib menguburkan. Kenapa wajib dikuburkan? Karena kalau tidak dikuburkan, meskipun jenazahnya jenazah orang non muslim, tetap itu membuat fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini nanti jadi kacau sekampung. Karena namanya bangke, namanya mayit, kalau nggak dikubur biasanya harum apa bau bu? Bau. Maka wajib bagi kita yang hidup orang muslim untuk menguburkan meskipun itu non muslim. Jadi 4 perkara ini: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Ini 4 yang wajib ini untuk mayit, kecuali yang 4. Yang pertama itu kafir. Orang kafir hanya wajib menguburkannya saja. Memandikan boleh. Kemudian yang kedua yang termasuk pengecualian. Yang kedua yang termasuk pengecualian yaitu mayit atau jenazah bayi yang mati keguguran. Selama bayi yang mati keguguran itu tidak menunjukkan tanda-tanda hidup. Ada orang ngelahirin bu, tapi keguguran ngelahirinnya, dan biasanya belum berumur 6 bulan. Keluar meskipun bentuknya sudah bentuk manusia, tapi ketika keluar belum menunjukkan tanda-tanda hidup, nangis enggak, gerak enggak, maka tidak wajib melakukan yang 4 hal ini. Memandikan, mengkafankan tidak wajib. Yang wajib hanya apa? Hanya menguburkannya saja dan mengkafankannya. Dikasih kafan, dibungkus, kemudian langsung dikuburin. Perlu dimandiin enggak? Enggak perlu. Perlu disolatkan enggak? Enggak. Karena dia adalah benda mati. Kenapa saya katakan benda mati? Para ulama menyebutkan bahwa itu adalah benda mati karena memang belum pernah hidup. Kecuali kalau sudah pernah hidup, udah benar ada tanda-tanda kehidupan, itu matanya merem-melek, bayi, namanya bayi bu, atau dia ada suaranya, udah sempat ada suaranya, kemudian meninggal, maka dia termasuk yang wajib dilakukan sebagaimana orang dewasa. 4-4-nya harus dilakukan, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Kalau tidak ada tanda-tanda hidup, maka cukup dikafankan dan dikuburkan saja. Disolatkan boleh enggak? Enggak. Karena kalau kita mensolatkan, itu sama aja kita mensolatkan benda mati. Ibu pernah nyolatin nampan bu, nyolatin kardus, nah itu nyolatin benda mati. Begitu juga bayi yang lahir sebelum umurnya, seperti bayi yang guguran, istilahnya dalam fikih itu keguguran, maka ini juga tidak wajib 4 hal, tapi cukup mengkafankan dan menguburkan saja. Kemudian yang ketiga pengecualiannya yaitu orang yang mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, syahid itu isim maf'ul bimakna masyhud. Syahid itu artinya disaksikan. Beda sama syahid, itu artinya menyaksikan. Kalau ini syahidun, ini artinya disaksikan. Kenapa orang yang meninggal syahid disebut dengan syahid, disebut dengan disaksikan? Ini lantaran Rasulullah dan Allah menyaksikan bahwa orang yang mati syahid ini disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh Allah, dia pasti masuk surga. Syahid ini bu, ada beberapa macam, ada 4 macam paling tidak. Yang pertama ada yang disebut syahidun fid dunya wal akhirah. Yang kedua ada syahidun fid dunya aja, syahid di dunia aja. Ada yang syahid dunia akhirat. Dan yang namanya syahid, orang yang meninggal, disebut orang yang disaksikan masuk surga atau syahid, ini harus orang muslim. Kalau bukan muslim, non muslim, maka tidak bisa disebutkan syahid. Meskipun dia berjuang untuk kemerdekaan misalnya, maka sebutannya jangan syahid, tapi apa? Pahlawan. Tahu pahlawan bu? Pahlawan itu orang yang dapat pahala, pahlawan. Jadi nggak bisa disebutkan sebagai syahid kalau non muslim. Syahid ini hanya untuk
mayit atau jenazah yang berjuang di jalan Allah dan dia muslim. Yang pertama dan kedua, syahid di dunia wal akhirah dan syahid di dunia saja. Ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk memerangi orang-orang kafir, dan dia meninggal ketika dalam peperangan atau sebab peperangan. Dia meninggalnya baik itu jatuh dari kendaraan, baik itu terserang senjatanya temannya sendiri, pokoknya asal berjuang dia mengusir orang-orang kafir dan dia orang muslim, kemudian dia meninggalnya itu saat peperangan, maka disebut sebagai syahid di dunia wal akhirah atau syahid di dunia. Yang membedakan, kalau orang yang syahid dunia akhirat ini memang tujuan memerangi orang kafir, tujuannya adalah untuk meluhurkan atau memenangkan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, adapun orang yang punya tujuan selain itu, memerangi orang kafir Belanda, memerangi orang kafir misalnya Jepang waktu tahun 40, tahun 45, maka kalau ada tujuan selain meninggikan kalimat Allah, tujuannya hanya benci sama orang kafir yang menjajah, benci sama orang yang menyiksa atau menjajah Indonesia, tujuannya hanya untuk kebangsaan, dia tetap disebut dengan syahid. Tapi syahidnya syahid di dunia, syahid di dunia aja, berperang melawan orang-orang kafir tapi dengan tujuan lain. Demikian juga orang yang tujuannya perang melawan orang kafir tapi tujuannya untuk dapat ghanimah. Ibu tahu ghanimah, Bu? Harta rampasan perang. Tujuannya supaya dia dapat harta rampasan perang. Asal musuhnya orang kafir maka tetap disebut syahid, meskipun syahidnya syahid di dunia saja. Dua jenis ini, yang syahid dunia akhirat memang lillahi ta'ala, atau syahid di dunia saja berperang melawan orang kafir tapi tujuannya selain Allah, maka dua-duanya ini tidak perlu dilakukan 4 hal semuanya. Apa yang wajib dilakukan? Yang wajib dilakukan hanya mengkafani dan menguburkannya saja. Nggak boleh dimandiin, Bu. Orang yang meninggal di jalan Allah atau berperang syahid nggak boleh dimandikan, nggak boleh juga disolatkan. Kenapa nggak boleh dimandikan? Karena kalau dimandikan maka akan menghilangkan bekas-bekas darahnya. Padahal darahnya itu nanti di akhirat ditimbang. Darahnya itu yang nanti akan bersaksi, akan membuat orang-orang yang mati syahid ini masuk surga. Begitu juga pakaiannya. Kalau mau dikafankan maka tetap dalam pakaian saat dia berjuang. Pakaiannya pakaian itu juga langsung dibungkus saja. Langsung dibungkus saja, setelah itu dikuburkan. Perlu nggak dimandikan? Nggak boleh, malah haram. Perlu nggak disolatkan? Nggak boleh juga, haram disolatkan orang yang mati syahid. Karena sholat itu artinya doa, Bu. Sedangkan orang-orang yang mati syahid udah nggak perlu didoain, karena udah Allah muliakan pasti masuk surga. Kata orang yang mati syahid, didoain, yang doain ustad. Lah lu ngapain doain gua, lu aja sendiri yang belum karuan. Gua mau udah yakin masuk surga, udah pasti Allah janjikan. Jadi dia nggak butuh doa, tidak butuh doa atau tidak butuh sholatnya. Orang yang hidup dalam sholat jenazah itu ada doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Itu doa. Itu doa untuk mayit. Nah, orang yang syahid, yang meninggalnya syahid, nggak perlu doa itu, cukup dikuburkan saja. Kalau mau dikafankan jangan melepas pakaian atau baju yang dia gunakan untuk berjuang saat dia meninggal dengan baju itu. Kemudian ada syahid ada syahid fil akhirah. Ada syahid fil akhirah saja, yaitu orang yang meninggal mati syahid tapi dinilai secara akhirat. Ini banyak, Bu, syahidun fil akhirah, yang dinilai syahid fil akhirah. Siapa itu? Orang yang meninggal karena bencana di Cianjur kemarin, itu syahid. Kemudian orang yang meninggal karena banjir, itu juga syahid. Bahkan orang yang meninggal karena sakit perut, itu juga
mati syahid. Orang yang meninggal karena bela orang motornya NMAX masih baru pengen dibegal, dia lewat membegal itu mati, maka dia matinya mati syahid. Tapi ini namanya syahid akhirat. Syahid akhirat saja tidak berlaku sebagaimana syahid yang sebelumnya. Jadi bagaimana syahid akhirat tetap diberlakukan seperti orang normal, wajib dimandikan, terus apa Bu? Dikafankan, terus disolatkan, dikuburkan. 4 itu tetap wajib untuk yang syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak orang yang meninggal, bahkan orang yang meninggal pada masa taun itu wabah. Pada masa taun kemarin Covid, ya Ibu selamat semua ya, alhamdulillah. Ya, selamat orang pada pakai jilbab nih datang ke sini. Pada datang aja berarti selamat. Orang yang meninggal pada masa Covid kemarin itu orang-orang yang mati syahid. Tapi syahidnya fil akhirah tetap wajib dimandikan, disolatkan, dikafankan, dan dikuburkan. Tetap yang 4 itu wajib. Meskipun meninggalnya saat itu bukan karena Covid, tapi dia meninggal di masa Covid, fi zamanit ta'un. Fi zamanit ta'un. Memang dia meninggalnya pada waktu itu bukan sebab Covid, ya karena sakit aja biasa di rumah, ya keseleo, tahu-tahu habis begitu aja gara-gara keseleo. Tapi pada masa Covid, pada masa taun, maka tetap termasuk syahid fil akhirah. Maka insya Allah yang seperti ini langsung masuk surga. Enak gak Bu? Enak gak Bu? Enak, langsung ya disaksikan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Ini 3 jenis orang yang mati syahid. Maka hanya 2 jenis. Yang pertama yaitu yang mati syahidnya syahid di dunia wal akhirah, atau syahid di dunia saja, yang dilakukan atau diperlakukan hanya 2 hal, yaitu mengkafankan dan menguburkannya saja. Nah, berikut ini yang barusan kita baca, memandikan mayit. Memandikan mayit di sini aqallul ghusli, yang paling sedikit memandikan mayit itu takmimu badanihi bil ma, meratakan airnya dengan meratakan badannya mayit dengan air. Minimal yang namanya memandikan mayit semua badannya rata dengan air, dan begitu aja. Minimal. Namanya minimal itu standar yang paling rendah, yang paling mudah Bu. Gimana kalau ada mayit misalnya dimandikan cuma sekali diguyurnya, asal itu udah rata sah, asal udah rata. Ini yang minimal. Namun perlu diperhatikan di sini, sebelum disiram dengan air yang kira-kira ada najisnya harus dihilangkan dulu, karena wajib menghilangkan najis itu wajib. Sampai-sampai pada orang yang mati syahid tadi, ketika dia berjuang di medan peperangan, kalau di situ ada najis selain darah, karena darah di situ tidak termasuk yang najis yang harus dihilangkan. Kalau dia ada najis selain darahnya dia, maka tetap harus dibasuh, karena najis nggak boleh ada pada jenazah. Orang yang ingin memandikan mayit, maka dia harus meratakan seluruh badan mayit dengan air. Perlu dihilangkan dulu sebelum diratakan dengan air, perlu dihilangkan najis-najisnya, terutama di najis-najis yang merupakan di tempat-tempat yang merupakan tempat keluarnya najis, seperti kubur dan dubur. Ini dibersihin dulu, nanti setelah itu baru disiram 1 kali minimal kayak gitu. Nah, bagaimana kalau pengen sempurna? Kalau pengen sempurna, maka ada di sini, ini yang biasa dilakukan oleh amil atau orang yang memandikan mayit. Wa akmaluhu ayyagsila sawataihi, yang sempurna memandikan mayit itu hendaklah seseorang membasuh atau mengguyur 2 kemaluannya mayit. Wa yuzilal qadara, dan hendaklah dia menghilangkan kotoran min anfihi, dari hidungnya. Wa ayyuwaqti'ahu, dan hendaklah dia mewudukan. Wa ayyadluka badanahu bisidri, dan hendaklah dia menggosokkan badannya dengan daun bidara. Wa yasubbal ma'a alaihi talatan, dan hendaklah dia menyiramkan
mengguyurkan air kepada mayit talatan 3 kali. Ini cara yang paling sempurna. Kalau mau pakai yang minimal boleh, sah, yang penting rata gitu aja. Cuma kalau mau sempurna, dibersihkan dulu, dibasuh dulu 2 kemaluannya mayit, kemudian dihilangkan kotoran-kotoran yang kira-kira bisa terlewat, seperti di hidung, kemudian di mata dan lain sebagainya. Hilangin dulu tuh semuanya. Nah kemudian sebelum mandi diwuduin, Bu, diwuduin oleh si amil, orang-orang yang memandikan, maka dia hendaklah mewudukan mayit dulu, kayak wudhu orang hidup aja. Jadi dimulai dari muka dulu, kemudian setelah muka tangannya dibasuh yang kanan, tangannya yang kiri, kepala, baru kaki. Nah setelah itu baru diguyur. Ada yang mengatakan di sini ya, jadi ada 2 cara, diguyur dulu untuk menghilangkan najis-najis. Nah setelah itu baru pakai daun bidara. Daun bidara itu sesuatu yang sifatnya itu keset dan bisa ngangkat lemak-lemak, Bu. Jadi sekarang udah bisa diganti dengan sabun. Bisa diganti dengan sabun. Boleh diganti dengan sabun. Digosok dengan daun bidara di sini artinya dengan sesuatu yang sifatnya asam, yang sifatnya asam. Kemudian setelah itu, setelah pakai sabun atau sesuatu yang sifatnya asam bisa mengangkat lemak, maka hendaklah diguyur 3 kali. Diguyur 3 kali mayitnya itu, ya sebelah kanannya dulu misalnya 1, 2, 3, atau langsung dari tengah juga nggak apa-apa, 1, 2, 3 bagian depan, kemudian dibalik pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan kalau membalikkan mayit, karena mayit itu masih bisa ngerasain, masih bisa merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada dia. Jadi mandinya pelan-pelan. Yang ingin saya sampaikan di sini antara lain, mewudukan itu termasuk sunnah tadi. Mewudukan termasuk sunnah, memang tidak wajib. Kemudian menggosok juga sunnah. Pokoknya yang sempurna-sempurna tadi itu adalah sunnah. Yang wajib, yang pokok yang mana? Yang penting rata, yang wajib. Yang dilakukan oleh amil atau orang yang memandikan mayit di daerah-daerah kita, insya Allah itu sudah sempurna semuanya, karena sudah mengikuti yang akmal atau yang paling sempurna. Sedikit tambahan dari saya di sini tentang mayit. Bu, udah pernah lihat belum orang mandi mayit? Udah. Kalau mayitnya perempuan, yang mandi siapa, Bu? Perempuan. Kalau mayitnya laki-laki, laki-laki. Karena itu bukan mahramnya. Tapi kalau mahramnya bagaimana? Boleh. Yang mandiin itu laki-laki, yang meninggal perempuan boleh, asal mahramnya. Ada anak perempuan meninggal, yang mandi bapaknya boleh, karena mahramnya. Ada encing atau ada paman meninggal, yang mandiin ponakannya perempuan boleh, karena itu mahram. Bahkan ibu-ibu saya tanya dulu, kalau mayit udah selesai dimandiin, ini kadang-kadang yang perempuan atau istri boleh nyium lagi nggak? Boleh. Ada yang pernah dilarang nggak? Hah? Ada juga ya. Nah sebenarnya boleh, karena iya. Jangan dahulu. Sebenarnya boleh, karena yang taklif atau yang terkena hukum syariat itu orang yang hidup. Mayit saat itu sudah wudu, kemudian sudah terangkat semuanya, baik hadasnya besar atau hadas sebab kematian itu sudah terangkat semua. Ketika sudah rapi dicium, ya udah nggak batal, mayitnya nggak batal, karena memang sudah tidak ada taklif atau sudah tidak ada beban syariat lagi yang diterapkan pada mayit. Jadi boleh, tetap tidak batal wudunya. Namun supaya kita jadi orang yang arif bijak, kalau ada yang ngelarang, apalagi amilnya udah tua, nenek-nenek, jangan toh yang cium lagi, jangan digomelin. Apa sih Nek, gue ngaji nggak begitu, jangan, nurut aja pokoknya. Jangan, kalau kira-kira dilarang nggak apa-apa ya, kita asal tahu aja bahwa sebenarnya tidak apa-apa. Bahkan Bu,
Yang memandikan, yang mencium kan tadi suami mayitnya, istrinya misalnya, atau yang mencium adalah istrinya, mayitnya suaminya, itu tidak batal untuk si mayit, nggak apa-apa. Bahkan istri memandikan suami boleh, sah. Ibu pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat suaminya mewek, istrinya meninggal, atau istri mandiin suami. Nggak pernah juga, orang istrinya juga lagi nangis aja, mau gimana mau mandiin. Tapi sebenarnya itu sah, boleh. Kan bukan mahram, Ustaz. Betul bukan mahram, tapi tidak membatalkan, tidak membatalkan wudhu atau mandinya ini mayit. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu dimandikan oleh istrinya, dan Rasulullah pernah bilang kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, kalau seandainya yang meninggal adalah engkau dulu, kata Rasulullah, maka aku akan memandikanmu, kata Rasulullah. Tapi yang meninggal Rasulullah duluan. Artinya ini memang boleh dan tidak apa-apa, tidak membatalkan, sah. Jadi perlu saya ingatkan di sini bahwa seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya, seorang istri juga boleh memandikan jenazah suaminya, asal kuat aja, asal kuat. Kan biasanya nggak kuat. Dan yang mahram juga boleh memandikan, meskipun dia beda kelamin, maksudnya laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perlu juga diperhatikan untuk kita orang hidup memandikan mayit, hendaklah memandikan mayit di tempat yang tertutup sebagaimana yang kita lihat di masyarakat kita. Karena mayit itu seperti orang hidup. Kalau hidupnya dia itu memang tidak mau mandi di tempat terbuka, maka ketika mati pun itu tidak mau seperti itu. Maka mandikanlah di tempat-tempat yang tertutup. Ini diantara tambahan tentang memandikan mayit. Kemudian di sini ada menghilangkan, mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, baik mandi mayit maupun memandikan mayit maupun mandinya kita sendiri, yang perlu kita perhatikan itu air yang sudah tercampur dengan sabun, itu namanya air mustakmal. Air yang udah kena pakai, udah tercampur dengan sesuatu, maka tidak bisa mengangkat najis dan juga tidak bisa mengangkat hadas. Maksudnya bagaimana? Kalau ibu atau anak-anak kita mandinya mandi wajib, begitu juga kita memandikan mayat. Kalau masih ada sabunnya kemudian diguyur, maka guyuran yang sekali ini adalah guyuran untuk menghilangkan sabun dulu. Jadi harus ada guyuran berikutnya yang isinya air doang, air yang suci mensucikan. Karena guyuran yang untuk menghilangkan sabun itu sudah guyuran yang mustakmal, karena sudah bercampur sabun. Kita juga mandi begitu. Mandi misalnya kita basahin dulu pertama kali ya. Kita basahin. Sebelum kita basahin, hilangin najis dulu semuanya. Hilangkan najisnya, sebagaimana memandikan mayat juga hilangkan najisnya. Nah setelah itu baru kita guyur. Ini basuhan pertama kita. Baru kita sabunan. Setelah sabunan, guyuran kita yang kedua, ini bukan guyuran yang kedua, tapi guyuran untuk menghilangkan sabun. Baru guyuran berikutnya itu guyuran kita yang kedua. Kalau mau sempurna seperti itu sampai 3 kali guyuran atau 3 kali basuhan. Meskipun yang mudah tidak harus 3 kali, yang penting air rata aja nggak apa-apa. Ibu mandi besar, kemudian langsung, yang penting mau ambil gampangnya aja, rata semuanya. Ibu nyelam aja ke kolam, berenang di Bulungan kalau sono. Sini mana? Nih Setia depan Alabror tuh, Setia Tirta, nyebur aja situ. Ngapain kok? Mandi. Saya mandi, niat aja, asal udah rata, udah terangkat hadasnya. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, ada beberapa kaul atau beberapa pendapat, memang memandikan mayit itu
harus 2 kali guyuran atau basuhan, ada yang mewajibkan 2 kali. Karena hadas yang ada pada mayit itu 2. Yang pertama adalah hadas, kemungkinan hadas besar. Yang kedua adalah mati itu sendiri. Mati itu sendiri termasuk sesuatu yang hadas yang menyebabkan wajib mandi. Maka harus 2 kali basuhan atau guyuran, ini menurut satu kaul. Adapun yang dipegang oleh pengarang Safina di sini boleh hanya 1 kali guyuran. Nah, orang-orang tua kita dulu kemudian amil yang memandikan mayit, maka ambil jalan tengahnya yang paling bijak, 3 kali lah minimal. 3 kali dan sudah rata sampai ke sela-sela bagian badan dari jenazah itu sudah semuanya terbasuh, sudah semuanya terkena air. Ini sedikit tambahan tentang memandikan mayat, memandikan jenazah. Ada beberapa kasus memang kalau di kitab-kitab fikih itu. Jadi yang wajib memandikan mayit itu orang hidupnya apa orang matinya, Bu? Orang hidup. Kita orang ya, manusia apa malaikat, Bu? Manusia. Ada beberapa kasus dalam kitab-kitab fikih. Gimana kalau ada orang meninggal ternyata dimandiin sama malaikat? Ada yang begitu. Pertanyaannya gimana, apakah mandinya sah orang yang meninggal kemudian dimandikan oleh malaikat? Maka para ulama menjawab tidak sah, karena memandikan itu adalah wajib untuk manusia. Jadi harus manusia memandikan. Kalaupun dimandikan malaikat maka harus dimandikan ulang lagi. Harus manusia yang memandikan. Kemudian ada lagi kasus, bagaimana kalau orang yang meninggal itu mandiin dirinya sendiri? Para wali biasanya. Maksudnya orang yang meninggal ini udah tahu, kemudian ingin dia tahu beberapa saat lagi dia akan menghadap Allah. Dia mandi yang rapi, dia pakai pakaian yang wangi, kemudian dia pakai kain kafan. Ada sebagian wali-wali yang tahu seperti itu. Antara lain Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tahu saat detik-detik menjelang beliau itu menghadap Allah, udah tahu. Kemudian dia rapikan kafannya, dia pakai sendiri itu kafannya. Meninggal benar begitu. Enak kan, Bu, kalau tahu meninggal ya? Enak, bisa siap-siap kan, Bu? Siap-siap. Wah, amal dibanyakin dah semuanya. Orang yang lewat aja dikasih sedekah. Sini gue bagi duit. Saking tahu matinya kapan. Imam Ghazali tahu. Nah, gimana kalau ada seorang wali memandikan dirinya sendiri, atau orang meninggal memandikan dirinya sendiri? Nah, orang itu manusia atau bukan, Bu? Manusia. Maka kewajiban memandikan ini adalah manusia, sah. Yang nggak sah itu yang tadi kalau dimandikan malaikat. Tapi kalau memandikan dirinya sendiri sebagaimana terjadi pada para wali, maka sah apabila tidak dimandikan lagi, langsung dikafankan, itu sah. Ini beberapa contoh dalam kitab-kitab yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu jarang terjadi, tapi perlu kita ketahui juga. Kemudian setelah memandikan biasanya langsung mengkafankan. Yang penting mandi itu sebenarnya secara umum memandikan itu adalah syarat untuk diperbolehkan sholat. Kalau belum dimandiin maka belum boleh disolatin. Sebagaimana orang yang hidup kalau belum mandi hadas besar maka dia nggak boleh sholat. Begitu juga jenazah, kalau belum dimandiin maka tidak boleh disolatin. Harus suci dulu, harus suci, kemudian dikafankan baru disolatin. Gimana kalau ada orang atau ada mayit jenazah, dia susah dijangkau, dia masuk ke dalam tanah, maksudnya gempa, kemudian masuk ke dalam tanah lubang dan susah diambilnya lagi. Apakah boleh kemudian dia itu disolatkan? Di sini ada dua pendapat. Berdasarkan pendapat yang tadi saya sebutkan, bahwa
mayit boleh disolatkan kalau udah dimandikan. Berdasarkan pendapat itu, maka tidak boleh disolatkan. Kenapa? Karena belum dimandiin, orang belum diambil mayitnya, belum diambil. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan boleh disolatkan. Solatnya solat bagaimana? Ya solatnya solat gaib aja. Nah kemudian solatnya diniatkan ala hadal mayyiti, misalnya untuk mayit ini boleh, meskipun belum dimandikan itu boleh. Ini menurut pendapat yang kedua. Dalilnya atau kaidahnya pendapat yang kedua itu al-maksur la yas'al maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah itu tidak boleh digugurkan, tidak boleh digagalkan sebab sesuatu yang sulit. Tadi mandiin mayat, mayatnya sulit karena mayatnya ada dalam tanah kejepit, udah susah dah diambilnya, sulit. Nah, nyolatin gampang nggak? Gampang. Maka yang gampang tidak boleh digugurkan oleh yang sulit. Artinya boleh. Ini menurut kaul yang kedua. Namun secara umum dalam kondisi-kondisi normal sebagaimana kita di kampung, meninggalnya dalam keadaan normal, maka selama belum dimandikan maka tidak boleh disolatkan. Wajib dimandikan dulu sebagaimana orang hidup. Gimana kalau udah dimandiin, Ustaz, tapi belum dikafanin langsung sholatin? Belum dikafanin Bu, tapi langsung sholatin, gimana? Boleh, tapi makruh. Jadi bagaimana? Bagusnya dikafanin dulu. Nanti ada pembahasan tentang kafan, itu yang lengkap. Dikafanin dulu, sudah selesai semua baru disolatkan. Nanti pembahasan tentang kafan atau mengkafani mayit ini nanti ada dalam pasal yang berikutnya. Di situ ada tertera, yaitu fi takfinil mayit aqallul kafani. Aqallul kafani taubun ya ummuhu wa akmaluhu lirrajuli talatu lafaifa wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.